Tapi ruangan ini gelap nggak? Gelap sih. Kayak Indonesia sekarang ya katanya. Kalau kata netizen ya. Kata netizen Indonesia, Kata netizen gelap. Indonesia gelap. Terus ada orang yang bilang kaburnya dulu. Duitnya nggak real gitu loh. Kayak valuasi lu gede tapi your cash nggak ada gitu loh. Merasa dikecewakan sama pemerintah atau mereka nggak ada akses untuk masuk ke dunia kerja karena nggak ada orang dalamnya gitu. Apakah orang random segampang itu ketemu lu sekarang? It's no bro. Come on bro, like kita nggak bullshit di sini tapi nggak segampang itu bro. Jadi gembel nggak apa-apa dah. Tapi kasihannya anak istrinya bos, karena ketololannya dia, anak istrinya yang jadi korbannya. Bikin bisnis itu paling enak di Indonesia bos. Oh shit, this is a paradise buat bikin bisnis. Ya, asal lu ngerti mainnya gimana. Karena apa? Gue jelasin ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku ditemani oleh idola aku, Bang Ogun. Waduh. Halo Bro Bilal. Iya. Gue sering nontonin podcast lu kok. Iya, thank you Bro Ogun. Hari ini langsung kita ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin sensitif ya. Jangan dong. Jangan sensitif ya. Tapi ruangan ini gelap nggak? Gelap sih. Kayak Indonesia sekarang ya katanya. Kalau kata netizen ya. Kata netizen Indonesia, netizen gelap. Indonesia gelap. Terus ada orang yang bilang kaburnya dulu. Sebenarnya menurut Bang Ogun nih, yang juga aku lihat konten-kontennya tuh turut aktif ya. Ya. Ini sebenarnya problemnya di mana? Atau ada nggak solusi simple yang bisa kita pecahkan bahkan dari kita sendiri sebagai individu dulu gitu? Oke, kalau kita lihat kan balik lagi dasarnya orang-orang ini ngomong Indonesia gelap kan karena mayoritas yang dilakukan sama pemerintah, kebijakan dan lain-lain mereka tidak setuju kan. Kayak macam-macam kayak dari sisi politik sama ekonominya. Contoh kayak yang ngomong hashtag kabur aja dulu, dia ngomongin tentang kerja di Indonesia itu susah, nyarinya susah, udah kuliah juga tetap aja susah, terus habis itu juga kayak gajinya juga nggak sesuai, gaji nggak bisa ngelawan inflasi, jadi kayak aduh udah nggak ada harapan nih gitu kan, akhirnya dia mau pergi keluar Bro Bilal. Ya sebenarnya itu sah-sah ya terserah mereka gitu kan, itu kan keputusan mereka ya, tapi pertanyaannya emang di luar juga bisa kayak gitu, karena belum tentu di luar itu juga mereka bisa survive gitu. Mungkin ada beberapa contoh yang bisa survive, tapi menurut gue udah bikin konten juga bahwa sebenarnya ini tuh efek kita agak gue bilangnya agak berat di liquidity atau agak berat di hidup sekarang gitu ya, kayak cari kerja susah, cari uang agak susah. Itu sebenarnya efek dari global sebenarnya. Nah kebanyakan orang nggak ngelihat kesananya gitu. Dan gue bukan pro pemerintah, bukan pro netizen yang ngomong seperti itu, enggak. Gue ngeliat secara objektif aja. Karena ya di luar pun kalau lu pantau market, pantau makroekonomi juga lagi ada kesusahan. Contohnya kayak di US itu lagi sebenarnya the Fed, bank sentral US ya, Amerika bukan BCA, Bank Sentral Asia. Itu juga lagi maju kena mundur kena, dia ada lagi perang dagang sama China, terus habis itu ada kebijakan tarif baru dan juga dia lagi bingung karena utangnya udah bentok. Yeah. Sementara dia kalau mau cetak duit lagi atau nurunin suku bunga lagi, itu berdampak banget sama dolarnya dia gitu loh. Jadi ini sebenarnya efek global yang kalau misalnya lu pelajarin, ini efek dari sebabnya itu dari tahun 2008 waktu subprime mortgage crisis, yang dimana dia melakukan sebuah kungfu namanya quantitative easing. Dan juga di COVID juga quantitative easing akhirnya ya duitnya makin tinggi dan itu udah jadi kayak time bomb sih sebenarnya. Nah, pertanyaan balik lagi, gue jawab pertanyaannya adalah solusinya adalah kita harus bisa simpelnya mendapatkan cash. Karena kalau misalnya kita nggak bisa mendapatkan cash, gimana kita bisa hidup? Nah pertanyaannya gimana cara dapetin cashnya? Apakah kita harus keluar negeri ataukah kita harus tetap di Indonesia? Ya lu tinggal ngelihat supply sama demand gitu. Kalau misalnya contohnya lu lulusan administrasi biasa. Yeah. Lu masukin Excel dan lain-lain. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya itu adalah lulusan yang gampang, berarti kan supply-nya banyak dong. Orang-orang yang lulus tersebut kan banyak dong. Sementara demand-nya kita tahu bahwa global economy juga lagi puyeng, ya. Kalau misalnya global economy lagi puyeng, artinya tidak ada uang yang besar muter di masyarakat. Nggak ada uang besar yang muter di masyarakat, artinya perusahaan-perusahaan tidak ekspansi. Perusahaan-perusahaan tidak ekspansi, artinya dia nggak nge-hire karyawan-karyawan baru. Dia hanya nge-hire karyawan-karyawan yang inti. Yes. Yang nggak bisa digantikan sama orang lain, supply-nya sedikit, atau tidak bisa digantikan dengan mesin, atau tidak bisa digantikan dengan AI. Nah, kalau misalnya lu administratif doang,
kayak misalnya admin dan lain-lain, gue tinggal nge-prompt sedikit pakai GPT atau DeepSeek atau pakai Claude Sonnet 3.5, enter, kerjaan lu yang harus lu kerjain 1 malam, itu kelar, cepet. Nah berarti solusinya adalah lu harus cari sumber pendapatan baru yang di luar dari supply yang begitu membludak. Nah kalau lu mau mencari sesuatu hal yang baru karena judulnya adalah bekerja, itu kan artinya lu menukarkan skill, waktu sama energi lu untuk uang. Berarti tinggal cari skill apa yang memang sekarang masih bisa ngasilin lu duit. Nah, baru habis itu lu lempar duitnya ke instrumen investasi. Karena uang kertas itu tidak diciptakan untuk disimpan. Uang kertas itu diciptakan untuk dibelanjakan. That's why ada inflasi. Ya, makanya lu harus invest ke aset apapun yang favorit lu yang udah lu pelajarin. Kayak gitu. Dan ini berlaku nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga seperti itu gitu loh. Gitu. Karena gue punya tante juga yang nikah sama orang Jerman, dia bilang, ya gue juga kan baru spring nih. Kemarin winter tuh dia cabut dulu. Kenapa? Karena ya di sana juga gue harus nunggu waktu yang tepat untuk gue cari pekerjaan. Gitu. Jadi ini bukan the whole global, bukan cuma Indonesia doang yang punya masalah ini. Menurut gue ya the global juga punya masalah seperti ini. Yang paling penting jangan lu cuma ngeliatin ada satu yang viral terus habis itu lu makin lu FOMO, lu cabut, lu nggak ada modal jadi gembel. Itu sih yang gue lihat ya, kayak ada di media dikit langsung pergi. Sementara gue ngeliat juga di diskusi Twitter juga ada sempat orang yang kerja di US dia bilang di sini juga lagi susah nyari kerjaan. Gitu. Jadi lu harus lihat data, bos. Kayak kalau mau cari kerja di US lu lihat unemployment-nya gimana. Terus ada uang nggak berputar di situ gitu loh. Gitu sih kalau menurut gue. Simpel banget ya, dan jawaban lu emang rapi. Karena menurut gue terstruktur lebih tepatnya. Karena menurut gue orang cuma ngelihat, oke, di sini nggak ada kerjaan, kabur. Ya. Mereka langsung mikir di sana banyak kerjaan. Dan mereka lupa skillsnya tadi. Mereka juga lupa konteks yang lu sering bahas, social currency. Kenapa social currency itu penting, dan teman-teman di sini pasti penasaran, apa sih social currency? Apakah ada hubungannya sama ekonomi tadi atau ada hubungan sama sosialnya? Mungkin gue mau tambahin dulu sebelum bahas social currency tentang kondisi yang kemarin yang kabur aja dulu ya. For me kalau misalnya mereka bilang kerja di luar dapat gaji lebih besar, ya sebenarnya benar karena kan ada currency gapnya kan, ada spread di currency-nya kan. Kayak lu kalau convert ke, kalau lu lu suka baca buku, pernah baca bukunya Tim Ferriss yang 4 Hour Work Week? Dia bilang earn in dollar, spend in peso. Jadi makanya bule-bule kalau misalnya ke Bali itu jadi kayak raja karena dia dapatnya in dollar gitu loh. Dan buat dia makan cuma beberapa sen tuh kayak anjir ini apa nih? Ini harga. Lu di country lu beli keripik tapi di sini bisa dapat nasi ayam gitu loh. Kayak oh shit man, ini kayak bagus banget gitu kan. Nah, tapi kalau menurut gua ya Bilal, bikin bisnis itu paling enak di Indonesia, bos. Oh shit, this is a paradise buat bikin bisnis. Ya, asal lu ngerti mainnya gimana. Karena apa? Gue jelasin ya. Nih, tante gue tuh baru datang dari Jerman. Enggak, dari Sumatera. Karena dia abis dari Jerman, winter, dia males dingin. Dia pergi ke Sumatera nyari matahari. Standar orang ya, bule lah gitu kan. Jadi tante gue cerita, dia bilang, kalau lu di Jerman, lu mau bikin bisnis aja, kayak semacam simple food truck, itu permitnya banyak banget Bilal. Lu harus permit dari Departemen Kesehatan, lingkungan dan lain-lainnya. Dan bahkan lu tuh nggak boleh masak di food truck lu. Lu harus punya central kitchen yang dimana lu harus kirim makanannya ke sana karena si food truck itu cuman buat delivery aja. Ya, tante gue tinggal di dekat Munich, ya, di namanya Dorfen, 1 jam dari Munich naik kereta. Nah dia bilang bahwa si central kitchen-nya aja dia harus dapetin permit, dia waste-nya dibuang kemana, ininya dibuang kemana. Nah sekarang lu compare sama Indonesia bos, permitnya gampang. Kenapa? Lu cuma bisa masak nasi goreng, kasihin bumbu Indofood nasi goreng, lu keliling pakai gerobak nggak perlu izin siapa-siapa. Lu cuma modal 6 juta bikin rombongnya atau gerobaknya itu lu langsung bisa dapetin cash. Sementara di sana, boy, gitu. Jadi itu yang pertama permitnya. Yang kedua, yang gue suka dari Indonesia, apalagi kalau misalnya kita masuknya digital gitu ya, populasi kita tuh banyak. Dan yang ketiga alasannya, ada satu yang benar-benar menjadi advantage dari orang-orang yang mau bisnis di Indonesia, terutama di online, yaitu language barrier. Gak semua orang bisa baca bahasa Inggris, gak semua orang bisa listening to bahasa Inggris tanpa teks. Dan
Lu sesimpel kalau misalnya bawa materi dari luar aja, something dari luar aja, lu ke Indonesia, lu translate ke bahasa Indonesia, sesimpel itu, you gonna make money. Yes. True nggak? Setuju banget. Kan? Oke, sekarang ngomongin online kan kita ngomongin ke social currency. Kenapa social currency itu penting? Lu pasti punya kan semua orang temen yang dicap tukang ngutang. Ya. Yeah. Terus yang kalau ngerokok gitu, pelit sama rokoknya gitu, disimpen gitu, nggak mau bagi-bagi kan. Nah, jadi di dunia ini untuk kita mendapatkan sesuatu itu kan kita harus melakukan sebuah pertukaran. Let's say gue mau jual mic ini ke Bilal, lu harus kasih gue something untuk lu dapetin mic ini. Nah, pilihannya 3. 1, lu pakai fiat currency. Yang kedua, which is ini nggak boleh ya kalau di Indonesia kan harus transaksi lewat rupiah, tapi kalau di luar orang bisa change dengan cryptocurrency. Nah, sama ada orang yang lupa yang 3 ini, yaitu social currency, yang dimana orang percaya sama lu karena lu tuh punya, kita bilangnya personal brand di lingkungan sosial lu. Rasanya gini, kita udah kenal, udah ngobrol, lu udah enak, lu udah tahu konten gue dan lain-lainnya. Let's say sesimpel, Lal, gue mau ngutang sama lu 100 juta dong, Lal. Karena gue mau lakukan ini. Lu kemungkinan kasih nggak? Kasih. Karena lu tahu gue punya segitu banyak followers, ada akun segitu, nggak mungkin si Bang Ogut ini bakalan ngecia tuh bahasa Chinese, makan gue, curangin gue. Karena resiko dia untuk mencurangi gue cuma 100 juta, dengan dia harus namanya hancur di sosial media, itu nggak berbanding sama, ya kan? Sekarang bayangin kalau misalnya lu orang random di Instagram, fotonya itu kosong, minjem 100 juta ke lu. Followernya 5, followingnya 2.000 ya? Followingnya 2.000 ya kan. Abis itu postingannya dilihat itu tuh yang ngata-ngatain orang. Oh iya. Nggak mau kan? Nah itulah social currency. Dan ini gue sadar bahwa, kapannya gue sadar setelah gue itu udah mulai jadi content creator. It's so easy if you have a lot of followers to DM orang. And then it's so easy kalau misalnya lu udah punya centang biru, lu DM orang, lu langsung dibales. Orang mau ketemu sama lo. Dari social currency. Jadi social currency itu adalah something yang tidak berbentuk dengan uang, tidak berbentuk dengan currency, mau kripto atau apapun itu, yang lu bisa gunakan untuk lu mendapatkan sesuatu. Baik itu uang lagi untuk investment dan lain-lainnya, atau pinjaman gitu ya. Bukan berarti gue nyuruh lu minjem duit setelah punya followers banyak, jangan gitu. Satu, kedua, kepercayaan dari orang. Dan yang ketiga adalah network. Itu social currency. Karena kalau mesti dipecah lagi, ini teori buatan gue ala-ala ya. Social currency itu terdiri dari 3 bro. Yang pertama adalah akses, respect, akses sama money. Ya. Kalau lu udah punya social currency, which is zaman sekarang, social currency itu dihitung dari berapa attention yang lu punya. Ya, kan si Agus kan sering ngomongin tentang attention kan. Ya kita lihatnya apa, followers, audience lu, konten-konten lu. Jadi nggak cuma followers banyak doang, tapi ngeliat konten lo gimana, engagement orang seperti apa, lu ngajarinya seperti apa, lu akan dapet respect di situ. Once you dapet respect, lu akan dapetin akses lu lebih kebuka, ya kan? Contoh kalau misalnya, kayak gue pernah datang ke acara orang, gue jadi tamu di sana, bukan yang speaker dan lain-lain, gue cuma duduk doang jadi tamu, gue dimintain foto, padahal itu bukan acara gue bos. Dan di buku orang tersebut, ya. Gue diminta tanda tangan, terus gue bilang ini bukan buku gue, ngapain lo minta tanda tangan? Kayak gitu. Respectnya dapat di situ. Abis itu lo udah masuknya ke akses. Lu kalau punya followers banyak, dan gue yakin lu setelah bikin podcast ini pasti banyak akses yang kebuka. Benar. Gila itu gila banget aksesnya. Lu bisa ketemu sama orang yang lu nggak pernah pikir bahwa dia akan ketemu lu dan bahkan follow lu. Kayak holy shit ini gue siapa men? Kayak gue nggak pernah ngerasa gue tuh influencer hebat dan lain-lain. I'm just still Ogut yang dari zaman dulu cuman jadi anak tongkrongan gitu. Tapi orang ada yang mau ketemu gue, ada yang nanya konten sama gue, terus ngajakin main, gue ada opportunity ini nih, gue butuh pendapat lu dan lain-lain. Nah karena dapat akses tersebut, ketemu sama orang-orang tersebut, lu bisa harvest aksesnya tersebut untuk jadi money. Dimana dari networking, dari ada kesempatan. Sesimpel kayak gue punya akses, jadi gue bisa tahu, oh ini, let's say kalau kita ngomongin kripto, oh Bitcoin lagi bottom nih, datanya ini, kenapa nggak serok? Itu sesimpel itu doang. Jadi respect, akses, money. Nah nanti ujung daripada orang yang cuman punya fiat currency doang, atau lu punya uang banyak doang, tapi lu nggak punya si social currency ini,
ya lu cuma akan terbatas sama kekuatan keuangan lu tersebut. Ya, which is untuk dapetin fiat currency, untuk dapetin uang lebih banyak, itu lebih susah daripada lu dapetin si social currency ini. Untuk dapetin, lu setuju gak? Untuk dapetin followers itu lebih gampang daripada dapetin duit. Iya. Iya kan? Benar. Karena kalau followers lu ngerti selaknya, lu bisa dapet followers banyak. Yeah. Nanti abis itu lu harvest jadi duit tuh kayak gimana? Yeah. Bisa B2B ke endorsement atau ke dan lain-lainnya. B2G, government kalau misalnya ada speaker dan lain-lainnya. Atau B2C langsung ke followers lu. Jadi ya menurut gue ini something yang super lebih easy. Gue gak bilang gampang like the general things gitu ya. Tapi ini easy to do, minim modalnya dan punya probabilitas lebih tinggi. Kayak compare lu bikin konten, lu naikin social currency lu bangun personal brand, dibandingin lu bikin bisnis yang dimana lu harus padat modal, padat karya, chance untuk dia jatuhnya tuh lebih gede ke bisnis dan modal yang dipakai juga lebih gede. Risikonya juga lebih gede karena kalau misalnya lu bikin restoran dan lain-lain ya bukan salah, ya lu harus beli kursi, meja dan lain-lain. Kalau konten, it's cost nearly zero. Cuman mobile data, waktu lu, sama ya handphone siapa yang nggak punya sih? Itu yang gue lihat di sisi social currency sih. Gue setuju banget. Berarti social currency itu kalau kata orang your network is your net worth. Ya. Jadi kalau kalian itu nggak tahu mau arah kemana, mungkin dalam konteks tadi kita ngomongin kabur aja dulu, orang kan ngelihatnya kabur aja dulu karena mereka juga nggak ada kesempatan dari sisi networknya nggak ada gitu. Iya, betul. Dari sisi network kan mungkin kita ketemu sekarang juga karena network, karena teman. Betul. Atau kayak kata gue tadi, ada orang yang selama ini kita idolakan tiba-tiba follow kita juga karena value kita, atau dia kenal sama temennya kita gitu. Dan itu gue dapet pas masuk ke industri kreatif ini. Iya kan? Ya itu setuju banget. Tapi untuk punya network itu, apakah harus dari sisi konten doang? Karena orang kan ngerasa dikecewakan sama pemerintah, atau mereka nggak ada akses untuk masuk ke dunia kerja karena nggak ada orang dalamnya gitu. Kalau misalnya ditanya cuman konten doang ya enggak lah, banyak cara lainnya. Tapi the easiest way yang paling mudah, yang paling available buat banyak orang, gue nggak bilang semua orang, yaitu konten. Karena let's say lu mau ketemu, let's say sekarang Bilal udah konten, udah punya bisnis. Apakah orang random segampang itu ketemu lu sekarang? It's no bro. Come on bro, like kita nggak bullshit di sini, tapi nggak segampang itu bro, ya kan? Jadi kayak ya nggak lu dapetin akses itu nggak gampang. Lu kalau misalnya lu mau ketemu direktur apa yang punya bisnis apa, lu harus lihat sekretarisnya dan lain-lainnya. Kalau misalnya social currency lu DM, bro gue suka konten lu, ada yang mau gue omongin gini-gini nih, dia ngeliat followers lu bagus, konten lu bervalue ya. Value itu artinya manfaat, bukan konten-konten yang lu pamer aurat dan lain-lain gitu. Ya nggak tahu ya kalau pamer aurat, mungkin kalau lawan jenis mungkin nggak ada yang tahu. Terus followers banyak, ada blue tick-nya, itu akan punya probabilitas yang lebih tinggi untuk lu bisa ketemu sama si orang tersebut. Tanpa harus tangga-tangga bawah tadi ya, langsung ke... Lu bisa bypass. Kayak gitu. Iya. Aku juga penasaran ya, karena orang-orang yang masuk ke industri kreatif atau mulai konten kan biasanya ada teman-temanku yang 9 to 5 juga. Kita riset juga tuh, ternyata Bang Agus sendiri latar belakangnya juga orang-orang yang kerja di perusahaan besar kayak masuk di Big Four. Ya dulu gue masuk di situ. Kok bisa kepikiran? Karena menurut gue tuh kerja nyaman ya. Ya. Pasti. Ya. Favoritnya mertua. Oke. Tapi lu trade untuk ke sesuatu yang menurut gue nggak pasti dan secara potensi juga mungkin bagi banyak orang jadi pesimis gitu ya. Oke. Ceritain dong. Simpelnya jadi tuh gue sebelum kerja kantoran, gue tuh udah dagang bro. Gue tuh dagang kurban. Dagang hewan kurban. Hewan kurban, oke. Ya kan, karena kan gue Muslim. Muka gue Chinese, gue setengah lah. Gue Chinese Muslim gitu. Nah jadi gue tuh dididik sama bokap gue tuh, dia tuh selalu pura-pura miskin gitu. Tapi by the way bokap gue bukan pengusaha. Bokap gue tuh manager level. Jadi gue lahir di middle class. Middle class itu ukurannya adalah kita nggak ada kendaraan, kita cuma punya dapetin mobil dari kantor. Gue ingat banget Mazda Ventren zaman dulu. Mazda Ventren, akhirnya kita bisa beli mobil pertama Kijang LGX, naik pelan-pelan lah. Karena bapak gue manajemennya bagus, manajemen keuangannya. Nah, gue tuh dibikin susah, kayak gue mau beli mainan gak dikasih, pas udah certain ini ya,
age ya, udah di titik umur tertentu. Kalau yang 3 tahun 2 tahun masih dibeliin lah. Pas udah remaja gitu gue mau beli sesuatu nggak bisa. Akhirnya gue mikir caranya gimana biar gue bisa dapetin apa yang gue mau. Ya akhirnya gue dagang macam-macam kayak dari marning dan lain-lain, karena gue berpikir orang tua gue nggak bisa ngasih nih. Bapak gue selalu ngaku gajinya kecil gitu loh. Kasihan orang tua gue nih dan lain-lain, padahal dikibulin gue anjing. Sampai umur berapa sadar? Setelah gue nikah baru tahu anjir ternyata bapak gue punya gaji lumayan gitu loh ya kan. Nah terus akhirnya gue dagang, terus abis itu gue paling gede, gamparan paling gede tuh waktu jualan kurban ya. Gue lupa umur berapa tapi gue pernah masuk omset 500 miliar. Itu masih umur belasan kayaknya, di 18 apa 19 gue lupa. Tapi itu omset, karena kan gue cuman calo ya. Calo pakai modal BBM, untung 12-17% lah, sekitar segitulah. Akhirnya gue lulus kuliah, gue kan kuliah 3 kali, sarjana ekonomi, sarjana hukum sama master business administration, terakhir di SBM ITB kan. Nah waktu itu lagi ngetrennya Nadiem Makarim. Waktu Gojek tuh lagi boom banget. Lu inget gak zaman Gojek itu ada orang yang bisa dapetin 16 juta 1 bulan gara-gara cuma ngegojek. Dan itu sangat wajar karena supply-nya masih dikit. Drivernya masih dikit, demand-nya banyak. Itu mungkin sebelum Covid kali ya? Jauh bro. Oh jauh ya? Jauh sebelum 2000, bahkan sebelum YouTuber yang bikin YouTube lebih dari TV jauh. 2015, Iya 2015 I think, 2015 I think. Nah, karena gue ngeliat Nadiem Makarim kan ex McKinsey. Nah, gue aim buat masuk ke McKinsey. Dan tapi gue begonya gue adalah gue dapat undangan karena kan IPK gue bagus tuh. Waktu S2 tuh 3,87. Gue dapat undangan tes di Ganesha, di Sasana Budaya Ganesha tuh di ITB, di depannya Masjid Salman dulu tuh. Nah itu gue untuk tes McKinsey. McKinsey itu jadi ada 2 tes bro. Namanya pertama PST test, problem solving test. Yang kedua adalah case interview. Begonya gue nggak belajar, ngeremehin gue kayak alah bisa lah inilah ya kan. Ya pas PST test gue gagal gitu. Kayak nilai gue harusnya kalau nggak salah PST test ada 63 soal apa 73 soal. Gue tuh cuman bener 7. Jadi nilainya 10 gitu kan. 10 dari 100 gitu kan. Ya akhirnya gue gak masuk. Nah akhirnya gue masuk ke Big Four-nya. Gue gak mau sebut namanya seperti apa company-nya. Gue tebak tahu sih kalau ditebak. Iya jangan. Nah kebetulan gue masuk sana juga karena leader gue yang di tim gue itu ex McKinsey. Ya kan. Nah setelah gue jalanin di kantor tersebut, yang gue pikirin adalah kok duitnya lebih banyak dagang. Gue bisa make money tanpa harus bekerja terlalu keras. Karena kan ya zaman dulu ya, sekarang udah enggak sih. Zaman dulu consulting itu kan sering lembur. Ya kan? Gue capek lah lembur terus kayak. Akhirnya gue nyadar kayak, gue bisa loh make money lebih besar daripada di kerja kantoran dengan berdagang. Akhirnya gue kayak mutusin ya udahlah, gue udah stop lah. Karena gue ngeliat dan gue sadar permainan startup ini bubble. Kayak duitnya gak real gitu loh, kayak valuasi lu gede tapi your cash gak ada gitu loh. Mendingan gue jualan kurban, cashnya di tangan gue gitu loh, bisa gue beli gitar, beli yang lain-lain. Sampai akhirnya ya udah gue cabut dari kantor tersebut dan gue gak pernah merasa nyaman dengan kerja 9 to 5. Kenapa? Karena lu gak bisa bebas, lu gak ada freedom. Freedomnya maksudnya bukan kayak lu bisa kerja di mana-mana dan lain-lain, itu kan terlalu kayak malas gitu ya. Tapi gue ngeliatnya kayak gila men, gue untuk mengerjakan sesuatu gue harus izin atasan gue, izin lagi. Sementara gue orangnya ya terabas aja dulu bos. Kayak gitu, jadi gue ngerasa gue gak suka sama hierarkinya. Gue benci banget sama hierarki di 9 to 5 gitu. Lu bawahan itu, karena kan gue sangat kacung dulu ya, gue kacung paling bawah lah kasarnya. Ya maksudnya jabatannya paling bawah. Lu tuh gak bisa bermanuver sebegitu besar dibanding lu punya bisnis sendiri. Nah karena gue udah pengalaman bisnis dulunya dan udah make money yang cukup lumayan buat gue di kala itu, gue compare dong. Gue mendingan dagang, money-nya lebih besar, gue punya freedom of choice, ya kan. Dan ya udah akhirnya gue cabut dari kantor tersebut dan kebetulan gue hidup sangat hemat Bilal. Jadi gue hidup, gaji gue beberapa kali di atas UMR, tapi gue hidup seperti orang yang gajinya UMR. Kenapa? Karena gue hantam semua ke saham.
Oke, nice. Jadi gue beli saham terus. Zaman dulu masih blow on lah. Cuman nganterin debt equity ratio. Belum bisa tuh gue counting discounted cash flow dan lain-lain gitu. Gue masih ngeliat kayak gitu. Gue hantam saham. Dan habis itu di tahun 2016 atau 2017 gue lupa. Ada fenomena British exit dari Europe. Yeah. Itu saham gue entah kenapa naik 40% atau 60% gitu gue lupa. Habis itu gue cash out, tentu nggak dipucuk ya cash outnya, agak turun dikit. Itu yang gue jadiin modal untuk gue berbisnis. Nah awalnya itu gue bisnis ayam bakar, tapi 1,5 tahun bangkrut. Dan akhirnya gue ngelihat ini kayaknya digital industry will be big gitu. Akhirnya gue di 2018 start untuk gue jadi content creator karena ya nggak ada modal ya. Cuman punya kamera pacar dulu gue pinjem, yang sekarang udah jadi bini gitu. Jadi gue nikahin karena dia pinjemin kamera gitu. Karena dia mulai sama lu dari proses lu juga gitu. Iya bro, dia istri gue itu makanya kalau lu mau secantik apapun gitu kayak ini gak ada yang bisa gantiin karena dia adalah orang yang percaya gue pertama kali gue bakal sukses saat gue sendiri pun gak percaya sama diri gue. Ya. Holy shit. Wow, enggak. Teng. Yo, bikin terus bagus tadi tuh. Yo bro. Karena dipotong ya? Iya dipotong. Tapi kan di 2018 ketika mulai dan disupport oleh pacar sekarang jadi istri, itu kan pasti susah banget ya karena waktu itu orang belum ngelihat ini potensi gitu, dunia kreator ya. Nah lu langsung mulai dari muda cuma sekali? Muda cuma sekali langsung. Kenapa? Simple pertanyaan, kenapa? Karena gue tuh kenapa namanya muda cuma sekali, karena zaman dulu tuh, tahun 2018 ada istilah namanya YOLO, you only live once. Akhirnya kayak, di mabuk-mabukan, buffalo gathering ya, kumpul kebo, kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak, mumpung gue masih muda, gue nikmatin hidup dong. Nah gue bikin muda cuma sekali itu karena mau ngingetin ke orang-orang bahwa sebenarnya mumpung lu masih muda tuh lu harusnya building your future. Building your future, bukannya lu wasting itu buat hidup lu semau-mau lu. Karena gue banyak ngeliat orang yang kayak gitu pas di akhirnya tuh jadi gembel. Dan kalau dia jadi gembel nggak apa-apa dah. Tapi kasiannya anak istrinya bos, karena ketololannya dia. Anak istrinya yang jadi korbannya. Kayak contohnya orang-orang yang kejebak judol gitu. Karena kesalahannya dia, karena dia gak bisa nahan nafsunya dia, istri sama anaknya yang jadi terbengkalai. Kayak gitu. That's why gue bikin muda cuma sekali, karena untuk ngingetin orang-orang di Indonesia bahwa oke, lu harus kerja keras mumpung lu masih muda, nanti lu mungkin kita gak usah bilang 30 lah. Ya 40 lah lu udah bukan financial freedom ya. Menurut gue financial freedom itu buat gue pribadi kayak agak keki gitu, kayak gitu kayak salty, kayak cringe gitu loh, kayak lu punya financial freedom juga lu harus mantau portofolio lu gitu loh. Benar. Tapi at least lu udah independent lah secara financial gitu loh, lu udah punya safety net beberapa duit gitu yang bikin hati lu tuh lebih tenang bahwa if something wrong happens to me, I still have a liquid cash untuk cover my expenses until like 12 to 24 months gitu. Jadi kayak gue Indonesiain takut ada yang protes. Kalau lu udah punya safety net atau beberapa uang yang jadi pegangan lu, nah itu bisa jadi aset, liquid atau apapun itu lu jadi ngerasa tenang kayak ya lu pecat gue hari ini juga gue masih bisa makan bos. Gue tinggal nyari kerja lagi, gue masih punya peluru untuk gue hidup selama 1 tahun 2 tahun gitu. Itu sebenarnya yang gue pengen dari orang-orang yang nonton Muda Cuma Sekali gitu. Aku sering juga dengar orang yang bilang, apalagi yang 50, 60, I will trade everything I have with what you have katanya. Apa itu kan? Youth. Orang bakal bayar seberapapun orang-orang yang udah tua mungkin 50-60an untuk bisa lagi kembali ke masa muda kan. Itu mahal banget sih. Fase masa muda. Karena time itu sebenarnya adalah musuh terbesar manusia. Karena time itu running out terus. Gak kerasa ya? Iya, sebenarnya kalau orang mau nyanyikan waktu tuh mungkin dia mikirnya jadi sebenarnya time itu tuh ada 2 perspektif. Ini jadi kayak ngomong paradoks aja. Iya, gak apa-apa. Ini yang seru nih, seru berkelas ini. Jadi time itu apa sih Bilal? Time itu kan cuman measurement of motion. Kayak contohnya matahari dari siang ke malam itu kan motion. Orang-orang mikir kayak gitu, kayak contohnya gue memindahkan tangan ke sini, itu adalah ada measurementnya berapa detik gue ke sini. Jadi itu sebenarnya measurement doang. Tapi ada prinsip yang kedua tentang time. Time itu adalah kita sebagai manusia. Sebenarnya kita punya garis waktu yang berbeda-beda.
Garis waktu itu akan berakhir saat lu punya consciousness hilang. Saat organ tubuh lu tuh udah gak bekerja lagi sama lo. Nah manusia itu sebenarnya running sama, kejar-kejaran sama si waktu yang organ tubuhnya hancur tersebut. Pertanyaannya adalah time-nya mau dipakai apa? Nah itu banyak orang yang suka luput. Kayak gitu. Tapi aku mau balik ke sisi yang kreatif tadi ya. Hidup ini atau waktu ini mungkin lebih bermanfaat kalau kita juga bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Gue juga ngikutin beberapa konten-konten akademik kreator ya yang lo bangun. Itu kan banyak kisah-kisah atau story-story orang yang hidupnya berubah. Banyak banget. Banyak banget. Boleh ceritain nggak 1 atau 2 orang yang menurut lo itu inspiratif dan kadang nggak ketebak, wah ternyata dia di fase ini, sekarang dia jadi siapa gitu. Aku penasaran aja. Mostly yang gue lihat sih resign dari kantor pasti. Karena gurunya gue sangat gak suka dengan 9 to 5 ya kan. Terus bisa lunasin hutang. Paling penting. Bisa beli rumah yang tadinya ngontrak pindah. Yang paling penting ini, yang dulunya dihina-hina sama keluarganya, akhirnya dia bisa sekarang yang jadi provide keluarganya. Bahkan keluarga itu langsung hormat gitu, dari respect sama keluarganya bahwa you've made it. Itu yang paling gue lihat. Nah ya kalau standar-standar ya modal nikah, modal bangun rumah ya standar lah itulah. Lebih banyak ke situ sih. Tapi apa yang bikin mereka bisa kayak gitu? Menurut gue kan ngonten doang gitu. Nah ini gue mau ngomong bahwa apakah semua orang punya kesempatan yang sama di dunia konten kreator ini? Jawabannya fuck no. Iya. Fuck benar. no bro. Iya. Kayak gue kesini bukan untuk koar-koar biar lu beli kelas gue, no. Fuck no bro. Ini gue ngomong the truth ya. Karena simply aja kalau lu good looking itu punya kesempatan yang lebih tinggi daripada orang yang gak good looking. Pasti. Ya kan? Lu kaya, lu punya kesempatan yang lebih tinggi dari orang yang tidak lebih kaya daripada lo. Itu pasti ada privilege ya kan. Nah, tapi ada satu kesempatan yang sebenarnya lu punya probabilitas tanpa lu harus mikirin muka lu sama kekayaan lu. Yaitu apa, di bidang education. That's why lu bikin kontennya education. Karena banyak variabel-variabel selera tuh yang udah nggak berfungsi di education ini. That's why lu bikinnya konten education kan. Karena di education itu yang dilihat adalah apa yang lu bagikan kepada orang, relate gak sama orang tersebut, dan the way you communicate it. Nah nanti kalau misalnya orang udah, ini pasti Bila juga ngerasain, orang udah suka sama educationnya lu, orang akan tertarik sama pribadi lu, sama story lu. Orang pengen tahu lu sebenarnya sebelumnya gimana sih. Gitu. Kayak gue sekarang lu tanya tentang story gue, mungkin di tahun 2018, people doesn't give a shit. Iya, karena kan gue bikin konten tentang interview kerja, dia cuma pengen tahu gue lulus interview kerja terus seperti apa, that's it. Dan apakah dia bakalan mikirin muka gue ganteng kah atau enggak dan lain-lain, no, people doesn't give a shit. Tapi mereka akan mikirnya, informasi lu bisa bikin hidup gue berubah atau tidak. Gitu, jadi kesempatan tidak sama, apalagi di dunia entertain. Kalau misalnya orang nanya, bang kenapa nggak bikin konten entertain bang? Oh come on man, itu odds itu adalah probability lu bisa bener-bener jadi tenar, let's say kayak Iben atau Willy Salim gitu, it's so thin, sangat tipis banget. Tapi kalau di edukasi karena variabelnya nggak terlalu banyak seleranya, lu punya kesempatan yang lebih daripada lu bikin konten entertain. Tapi tetap kalau misalnya lu compare sama orang yang good looking, pinter, kaya, ngomongin tentang konten yang edukasi, pasti tetap lebih duluan dia, pasti. No bullshit gitu, no bullshit. Tapi bukan berarti kesempatan lu hilang. Tapi kalau misalnya lu, kayak misalnya gue bikin konten entertain, battle lawan lu Bilal, muka lu lebih ganteng daripada gue kalah. Kayak gitu, that's why gue lebih prefer ngarahinnya orang-orang itu untuk bikin konten edukasi, yang dimana kalau misalnya konten edukasi itu mungkin brand yang masuk ke lu gak terlalu banyak, tapi mungkin mereka karena lu spesifik di expert tertentu, mereka mau pay more. Dan kalau konten edukasi, lu enaknya lu bisa jualan digital product. Gitu ya, link ya. Gak promosi sih. Tiba-tiba lo masuk ke situ ya. Punya temen gue. Kayak gitu, punya digital product. Kapan lagi di dunia apa lagi yang lu bisa jualan produk dengan margin sekitar 90-95% dari COGS-nya. Only digital product. Kalau misalnya ditanya, scalability-nya gimana? Ya bisa, tapi kan ada mentoknya bang? Ya ada. Ya kalau lu gak mau mentoknya ya lu bikin sebuah produk yang bisa dikonsumsi sama masyarakat middle low sampai lower class, itu masif tuh. Cuma kan udah susah, lawannya industrial, yang zaman-zaman bokap kita, Gen X sama Boomers.
gitu. Ya, jadi sekarang paling visible, that's why gua sangat menyarankan untuk jadi content creator. Bukan karena gue punya kelas, tapi karena give me something yang paling minim resikonya, punya potensi seperti itu, gak keluar duit banyak selain content creator. Tell me, apa? Apa? Trading kripto, trading saham dan lain-lain, ya kan lu butuh modal juga. Modalnya. Modalnya pasti lebih gede. Resiko tiba-tiba hilangnya masih ada. Of course returnnya lebih tinggi. Terus habis itu lu jualan online dan lain-lain. Wah itu kan lu butuh stok. Atau kalau misalnya dropship, lu butuh iklan. Butuh lu spend ads gitu. Kan uang hilang. Kalau misalnya kreator, apa? Handphone. Pulsa. Compare aja. Handphone lu sama pulsa lu dipakai buat scroll sosmed gak jelas atau nonton bokep. Mendingan lu bikin konten. Gitu bro. Mungkin kita sebelum ke Kenny aku penasaran juga. Dari sisi, lu ada gak pesan dari Muda Cuma Sekali yang sekarang atau Ogun yang sekarang untuk diri lu yang mungkin di fase 20-an, boleh dari sisi improvement dari hal apapun? Umur 20-an ya, berarti gue umur 20-an tuh 2013, ya 2013 ya. Pesannya cuma satu bro, buy more Bitcoin. Oke. Iya benar. Oke. Harusnya gue beli Bitcoin saat itu kan. Harusnya ya? Harusnya. Kalau sekarang telat? Enggak. Tapi jangan ngomong gitu lah, jangan ngomong gitu lah. Ini bukan kripto soalnya. Tanyanya sama teman-teman gue yang di kripto lah. Gitu bro. Simple doang ya? Buy Bitcoin. Oke. That's it. Kalau gue sih gitu. 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Boleh, silakan. Kita bacain yang pertama dari Rian Purwita Tama Tiger _ Halo Bau, saya Rian, saya fresh graduate, umur 23 tahun, tapi masih bingung untuk masuk ke industri dunia kerja. Ada saran gak dari abang? Sarannya ngelamar. Yes. Untuk masuk dunia kerja yang ngelamar. Mau saran apa lagi bro? Kecuali kalau misalnya tanya, dia fresh graduate ya? Ya, 23 tahun. Nah kan gue gak tahu major lu apa gitu ya. Let's say anggap major lu major standar banyak orang, manajemen atau communication. Yang lu lihat adalah, lu tuh harus pelajarin dulu. Kan lu mau duit ya? Dia kan kerja itu mau duit. Duit itu tuh lu harus pahamin bahwa duit itu tuh segitu-segitu aja di dunia ini, kayak samudra gitu. Tinggal lu cari arusnya ini lagi kemana. Nah lu berdiri di tengahnya di itu. Contoh kalau misalnya sekarang lagi ramainya bisnisnya digital. Atau bisnisnya bikin SaaS, software as a service di AI. Ya lu jangan bikin martabak gaul. Martabak yang dikasih maca dan lain-lain udah lewat itu masanya. Nah jadi lu seperti fresh graduate itu, lu cari arus uang sekarang lagi kemana. Ya jelas banget arus uang sekarang lagi kemana, ya di kala ini ya lagi ke kripto pasti, karena kita BTC habis lagi naik parah, ke AI, sama ke digital. Ya arusnya ke situ gitu loh. Kalau misalnya di digital apakah udah terlambat bang? Enggak, belum terlambat. Lu tidak early iya, tapi terlambat belum. Karena masih banyak kesempatannya. Industrinya belum benar-benar bubbling, kalau menurut gua gitu loh. Jadi lu cari arahnya kemana ya. Kalau misalnya ke AI, lu cari tahu yang lu bisa. Gak perlu lu suka ya. Karena kan lu maunya duit, bukan memuaskan ego. Yang lu bisa apa dan ada nggak marketnya, lu hajar di situ. Kalau misalnya skill lu masih kurang, pelajarin skill yang lu butuhkan untuk bisa memfulfill atau mengisi demand dari market tersebut. Nah makanya gue gak terlalu pikirin, oh passion gue, hobi gue ini, ntar dulu bos. Kalau lu masih lapar jangan ngomongin mikirin gitu dulu bos. Perut tuh masih lapar, usus 12 jari lu tuh masih kosong gitu, masih kerucuk-kerucuk gitu. Lu kerjain apa yang make money, nanti kalau duit lu udah banyak, lu bisa kerjain apapun yang sesuai dengan passion lu tanpa lu perlu minta duit atau dibayar. Ya. Yeah. Contoh, let's say gue sangat suka banget diving, hobi gue diving. Tapi apakah gue berkarir sebagai diver? Bro. Tapi karena gue udah punya duit cukup banyak sekarang, alhamdulillah ya. Cukup lebih dari cukup yang gue butuhkan. Itu gue bisa diving tanpa perlu gue mikirin gue dapat duit gak dari diving ini. Lu tunda doang. Come on, jangan kemakan kayak lu harus lakukan apa yang lu suka. Good memang kalau misalnya lu mendapatkan uang dari sesuatu hal yang lu bisa dan lu suka. Tapi dunia tidak seindah bacotan motivator. Lu
kalau lu harus makan, maaf ya, misalnya makan tai dulu di awal, hajar dulu bos. Yang penting lu sama anak-anak lu nanti, keluarga lu, apalagi lu punya tanggungan, makan dulu. Lu gak akan bisa berpikir kalau perut lu masih lapar. Yang ada lu nanti barbar. Iya. Nah, perut lu udah kenyang, silahkan lakukan passion lo. Silahkan lakukan hobi lo. Dan bersyukur kalau misalnya lu ngelakuin hal yang lu suka dan lu jago. Nah kalau misalnya ditanya Bilal, do I like making content? Hell the fuck no bro. Setuju. Gue gak suka bikin konten, ngapain? Ngapain gue ngajarin kalian ini ya, yang ujungnya gue tetap dapat hate comment padahal gue ngasih tahu yang benar. Fuck man, ngapain gitu loh. Tapi ada duitnya di situ. Apakah gue suka gitu bikin play kamera di situ? Kagak bro. Apakah gue bisa bikin ngedit video? Gue lulusan manajemen sama hukum. Gila, pertama kali gue buka Adobe Premiere Pro, itu kosong gak kayak Microsoft PowerPoint sama Microsoft Word, tinggal ngetik. Adobe Premiere Pro, apakah gue ngeluh? Apakah gue stop karena gue gak bisa ngedit? Gue gak suka ngedit, gue benci banget yang namanya ngedit bro. Sangat benci, apalagi nge-rough cut, bikin masukin teks pelan-pelan harus ke dikasih timestamp-nya dan lain-lain tuh yang bisa ininya masuk, habis itu keluarin lagi. Kagak bro, waktu gue mulai kagak bro. Gue harus nonton YouTube berjam-jam untuk ngedit video yang 8 jam yang ujungnya videonya cuma 8 menit. Apakah enak? Kagak. Tapi gue tahu di sini ada duitnya ya. I go for it. Nah sekarang gue udah punya duit, alhamdulillah. Gue bisa hire orang yang memang dia suka ngedit. Yang memang dia suka talentnya dia di ngedit, ya udah. Kayak gitu. Ya bagus banget sih, kayak orang cuma ngelihatnya dari sisi wah gue passion di sini. Padahal lu bisa ngelakuin sesuatu yang lu making money, kemudian lu bisa ngelakuin sesuatu yang lu passion dengan uang yang lu bikin tersebut. Yes. Kayak kata Bang Ogut tadi. Yes. Bagus ya. Dan lu bisa nge-hire orang yang emang passion di situ. Iya. Iya, jadi ya come on bro, you're not living in the dream world. Jangan delusional. Lu butuh makan ya lu kerjain apa yang ngasilin lu duit. Gitu bro. Tapi problemnya emang di konten-konten motivasi lebih tepatnya, itu semua dibikin indah di 20-an gitu. Iya bro. 20-an tuh hidupnya indah, konteksnya mudah cuma sekali, itu ya hidup sekeren mungkin lah di 20-an. Sesukses mungkin. Iya. Lu berdua sih lah? 27. Gue 32 kan tahun ini kan. Gue gak feel different kok sama waktu gue 25. Cuma ada lah differentnya, gak kuat begadang aja sekarang. Gak kuat begadang, itu doang kok. Berarti positif dong, kalau begadang berarti jangan begadang. Iya, jangan begadang gitu. Kalau zaman dulu kan bisa hajar tuh 2 hari gak tidur gitu karena kerja. Kalau sekarang udah gak bisa karena memang kan fisiknya kan lama-lama kan rotten tuh bekarat gitu. Bekarat, ya. Wajar kan. Gak ada bedanya bro, 30 juga. Dan gue percaya rezeki itu udah diatur bro. Lu tinggal ngejemput. Kalau emang lu belum waktunya, ya lu gak akan dapat. Ya, sesimpel lu jemput dengan lu ngelamar dulu di pekerjaan itu. Iya bro, kayak gitu. Jadi come on lah, jangan lu hidup delusional amat lah bro, gila lu. Wake up, lu butuh makan, lu butuh duit, lu cari dulu duitnya, lu kerjain apapun yang make money. Nanti lu punya duit banyak, baru lu pilih kerjaan lu, terserah lu. Tapi ada beban atau ada topeng gengsi lo di sini, di anak 20-an. Kayak gue gak mau mulai dari bawah. Ya goblok sih kalau menurut gue. Lu kalau kagak ada duit, lu lapar, gak usah kebanyakan gengsi bos. Apa yang mau digengsiin? Ya lu menderita aja kalau gengsi mulu. Iya sih. Lu mikir gue bikin konten dulu, kagak dihina-hina sama temen gue, sampai ada yang musuhin gue kok. Ditanya, lu ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujungnya cuma konten di YouTube doang. Gue make money sekarang. Yes. Kalau bisa ngutang sama lu ya. Iya, bayangin gue kuliah tinggi-tinggi jualan sapi. Masuk ke kandang sapi. Gue pernah beli celana jeans mereknya Wrangler baru tuh, dulu gak punya duit gue tuh. Kena tai sapinya baru gitu loh. Gengsi gak? Enggak bro. Gara-gara gue jualan sapi gue bisa beli 10 celana Wrangler itu lagi. Gak apa-apa satu kena tai sapi gitu loh. Udahlah jangan kebanyakan gengsi bos. Pride, gengsi, ngerasa hargai saya, orang lain gini, saya adalah orang yang gini-gini. Come on, kalau misalnya masih lapar, buang jauh-jauh dulu. Nanti terserah lu lah, kalau misalnya lu udah tinggi, udah punya duit banyak, terserah lu, bebas gitu. Kalau gue sih kagak, gue mendingan humble aja gitu, baik-baik aja gitu. Itu jawaban gue bro. Simple, realistis. Tapi itu solutif. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya.
dari Dazzling Night _ID. Ah. Aku hobi nulis Kak, Ya. tapi aku bingung harus monetisasi seperti apa. Ada saran nggak untuk aku yang hobi menulis agar tulisan aku bisa dibaca dan bisa make money dari sana? Oke, monetisasi banyak banget ya. Lu bisa bikin blog, bisa bikin novel, bisa jadi penulis, atau sesimpel lu ngonten di Twitter tapi tulisan lu bagus, itu bisa. Tinggal lu yang penting utilize AI. Kenapa? Karena ya gue jujur aja copywriting sekarang kalau lu buka kelas copywriting gitu pasti udah kemakan juga sama AI. Orang sebelum beli pasti mikir, kenapa gue harus beli kelas copywriting? Kenapa gue nggak pakai AI? Walaupun sejatinya kalau lu ngerti copywriting dan lu menggunakan AI, it's gonna be a huge different gitu loh. Dibanding orang yang nggak ngerti copywriting cuma nyerahin ke AI gitu. Jadi monetisasinya banyak banget gitu. Apakah harus bikin konten? Enggak juga. Lu bisa bikin agency untuk orang bikin script. Gue punya temen kok yang make money sekitar 8 juta sampai 9 jutaan yang kerjaan dia cuma bikin script beberapa klien dia untuk konten. Terus kayak lu tau kan yang channel-channel luar negeri itu yang faceless, tapi dia ceritain sejarah tentang Roma King and General kalau nggak salah, King and Commander atau King and General. Dia kan butuh skrip untuk bacanya. Itu kan lu bisa jasa lu untuk lu bikinin skrip. Ya misalnya lu suka sejarah sama suka tentang copywriting atau skrip. Ya lu bisa bikin sejarah skrip. Bahkan kalau misalnya nggak ada orang yang mau mempekerjakan lu, ya lu tinggal joinan sama 3 orang, let's say. Satu yang bisa bikin skrip yang suka sejarah, satu yang bisa voice overnya enak, satu lagi sama orang yang bisa ngedit video. Ya lu bisa bikin tentang sejarah Indonesia, sejarah ini, atau ya channel ngomongin uang tau Ngomu. Iya ngomongin. Itu kan sebenarnya cuma skrip voice over sama editing gitu. Itu bisa lu bikin banyak banget sebenarnya monetisasinya. Gitu banyak banget guys. Siapa tadi namanya? Lupa. Nama second account kayak Dazzling Night. Iya Dazzling Night ya. Dazzling Night itu banyak banget. Tapi pertanyaan gue Bilal, kok orang nggak kepikiran sampai sana ya? Ya tadi satu sisi karena itu berat, itu hard, itu nggak nyaman, konten nggak nyaman, sama prosesnya pasti panjang untuk bisa monetize. Betul. Atau mungkin dia nggak punya teman yang tepat. Oh iya. Yang bisa berpikir ke arah sana. Makanya lu harus surround yourself sama orang-orang yang satu visi. Dan itu kan banyak pilihan-pilihan hidup ya, walaupun komunitas atau komunitas kreatif. Betul. Atau mungkin itu problemnya. Lu train GPT lu. Jadi dia bisa kasih saran. Iya. Dan di YouTube mah free ya. Free. Belajar ya. Free. Lu bisa train GPT lu untuk nanya saran. Ya pertanyaan gue kenapa dia nggak nanya GPT? Padahal harusnya dia dapetin solusi dari GPT. Even yang gratisan. Harusnya bisa dapat. Coba lu tanya GPT deh. Kayak gitu. Sebenarnya selalu ada solusi dari hal-hal kecil kayak gini ya. Cuma orang-orang malah ngelihat sesuatu yang kayak ini scarcity deh, nggak mungkin ada jawabannya, atau emang langka aja jawabannya. Iya makanya. Sebenarnya GPT bisa kok jawab apa yang gue omongin tadi gitu loh. Ya nextnya kalau misalnya kalian ada pertanyaan yang bingung tentang kayak monetisasi gini, coba tanya ChatGPT deh. Gak usah yang bayar, yang gratis juga nggak apa-apa. I think dia pasti akan ada jawaban kok. Ya benar. Tapi dia maunya jawaban dari Ogut mungkin. Maybe. Thank you very much. Pertanyaan ketiga dari Oki_Lexi. Oki Lexi. Aku di umur 28 tahun masih ngerasa belum bisa dapet semuanya. Ada saran nggak motivasinya? Karena aku ngerasa karyaku stuck, tapi skill aku banyak. Aku juga harus resign. Kebanyakan nih. Harusnya aku harus melakukan aksi apa? Oke. Gue sangat bisa menjawabnya. Oke. Lu umur 28, mungkin lu ngerasa anjir udah umur 30 tapi belum mencapai apa-apa. Trust me. It's okay kalau lu dapetinnya nanti di umur 30 atau 40, it's okay. It's good kalau misalnya dapetinnya di umur 20. Ya, gue dapetin apa yang gue mau pun di umur 27. Ya, tapi gak ada yang tahu lu dapetin umur berapa gitu loh. Karena if you believe in God, ada takdir yang kita gak bisa belok-belokan gitu loh. Nah, jadi pertama yang lo harus lakukan adalah tenang. Ya, tenang bukan berarti malas-malesan, bahwa biar state of mind lu atau pikiran lu tuh nggak kayak keburu-buru dikejar setan gitu loh. Nah, yang ada nanti lu kerjanya nggak bener. Jadi lu tenang dulu bahwa it's okay kalau misalnya lu dapetinnya setelah 30, it's okay. So fucking okay. Satu. Kedua, dia bilang
dia belum dapetin apa semuanya. Nah ini banyakan orang salah lah. What is semuanya? Dia bilang dia stuck. What is stuck? Orang banyak mau sesuatu, mau sukses, mau kaya, but they never quantify kaya itu berapa, mau lu apa aja di list. Itu salahnya orang-orang. Akhirnya lu kayak jalan ke depan tanpa ada garis finish. Memang nanti pada saat lu udah dapat garis finish baru, lu bakalan cari track baru untuk cari garis finish lainnya. It's totally wajar karena manusia kan serakah. Sampai nanti tanah di mulutnya. Sampai lu mati nanti. Ya kan? Nah cuman lu harus tentuin dulu garis finishnya lu ke depan mau apa. Let's say kalau misalnya lu mau dapetin semuanya. Semuanya tuh apa? Mobil kah? Kalau ditanya, mobil tuh apa? Brio kah? Agia kah? Porsche kah? Atau apapun itu. Ya. Kedua, rumah kah? Liquid cash, uang. Mau berapa? Uang tuh mau berapa gitu. Lu mau berapa uang sampai lu tahu bahwa oke, garis finish pertama gue selesai. Banyak orang tidak mendefine itu. Banyak orang aja gak tahu maunya dia apa. Dan alhasil hanya ngikutin standar-standar yang ada di social media yang dimana dia doom scrolling, akhirnya dia tercuci otaknya. Like, kalau lu belum punya rumah di umur 30, masalah? Enggak juga kok. Kan tergantung orangnya. Jadi lu define dulu apa yang lu mau gitu. Versi lu ya, versi lu sendiri ya. Harus lu tahu apa, karena suksesnya Bilal sama suksesnya gue mungkin beda. Mungkin sukses Bilal, oke, gue mau jadi menteri, let's say ya. Random banget tiba-tiba menteri. Let's say ya, mau jadi menteri. Kalau gue enggak, sukses gue hidup di pantai, gue bisa diving kapanpun, bisnis gue jalan, investasi gue ngasilin return, gue bisa nge-manage portofolio, gue bisa nganterin anak gue sekolah, surfing bareng anak gue, diving bareng anak gue, that's my success gitu. Mungkin menurut Bilal beda. Nah lu define dulu sukses lu seperti apa. Nah yang ketiga adalah setelah lu udah tahu sukses lu mau seperti apa, lu tanya sama diri lu. Kan lu pikirannya mau resign tuh. Tanya 2 pertanyaan. Apakah karir gue sekarang bisa membawa gue ke sukses versi gue? Yang kedua adalah, apakah harus sekarang untuk switch-nya? Sementara gue masih ada tanggungan dan lain-lain. Itu yang gue lakukan waktu dulu gue waktu kerja di consulting. Gue lihat gue punya target sekian miliar, let's say, di umur sekian. Gitu. Ya walaupun kecapainya agak mundur. Nah namanya takdir ya, susah ya bro ya. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Gitu. Terus gue ngeliat, anjay kalau misalnya gue mau dapetin uang segini sebulan dengan jalur kerja gue yang sekarang, itu gue harus nunggu sekitar 10 tahun sampai 12 tahun bekerja. Sementara gue pernah berdagang yang dimana gue dapetin itu bisa lebih cepat dan relatif mudah. Akhirnya gue berpikir, oke, gue harus resign. Nah baru gue tanya, apakah gue harus resign sekarang? Waktu itu gue ada privilege, mak bapak gue masih kerja. Jadi mak gue dosen, bapak gue manajer. Akhirnya gue memutuskan, gue harus sekarang. Karena gue gak tahu kapan nyokap bokap gue meninggal, kapan mereka pensiun, kapan mereka tiba-tiba kecelakaan akhirnya mereka gak bisa kerja lagi. Mumpung sekarang yang dimana privilege yang gue punya ini banyak diinginkan oleh banyak orang yang mungkin kondisinya di bawah gue gak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Orang lain bakalan ngefak-fakin gue kalau misalnya gila lu dapat kesempatan kayak gitu tapi lu gak gas gila-gilaan. Akhirnya makanya gue resign, gue langsung gas gila-gilaan. Dan apakah smooth perjalanannya? Oh kagak bro, kagak smooth. Pasti. Kayak gitu. Jadi itu yang harus lo lakukan ya. Jadi tentuin dulu lu maunya apa. Terus habis itu lu hitung, lu tenang dulu, lu 28 belum telat-telat amat, santai. Lu gak early tapi lu gak telat-telat amat. Yang kedua, lu harus tentuin lu maunya tuh apa, definisiin, listin kalau bisa, detail sedetail mungkin. Biar lu tahu garis finish pertama lu tuh kemana. Nanti kalau misalnya mau bikin garis finish selanjutnya, silahkan. Sama yang ketiga adalah, ya lu tanya apakah karir gua sekarang atau jalur gua sekarang menuju ke garis finish tersebut. Dan kalau misalnya tidak, apakah gua harus switch sekarang mempertimbangkan kondisi lu, apakah lu punya tanggungan dan lain-lainnya gitu. Terstruktur juga ya jawabannya bro. Bagus banget, udah kayak tersetting padahal pertanyaan random ya. Random gue baru tahu tadi soalnya. Sebelum gue tutup gue biasanya nanya ke teman-teman, lu ada nggak quotes yang mengubah hidup lu atau yang tertancap terus di kepala lu yang ini bagus banget? Mungkin kalau kita real sih viral sih. Apa? Quotes yang paling gue percaya adalah yang paling gue suka ya. Dan ini yang mendasari kenapa gue bangun muda cuma sekali.
Jadi quotes kalian yang mungkin kayak kok gue masih di bawah terus ya, belum bisa naik ke atas ya. Tapi believe me bahwa there is a way to catch your dream without falling asleep. Jadi ada cara untuk lo menggapai mimpi lo tanpa lo harus tertidur dan bermimpi. Itu quotes yang gue selalu percaya. Gitu. Wow. There is a way to catch your dream without falling asleep. Tanpa harus tidur. Tanpa harus tidur. Thank you Bang Ogut. Thank you banyak Bilal udah diundang. Great conversation. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.